puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah, karena berkat Allah lah kita masih diberikan keberkahan, kemurahan rezeki dan berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita harus bersyukur, sehingga dengan nikmatnya pula kita masih diberikan pinjaman nafas. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah agama Islam dibawa dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat datang kepada pemateri kita malam hari ini, Bapak Khairul Anam, kepada seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh jajaran MCC BWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter dan tenaga medis dan seluruh pengelola di shelter-shelter dimanapun Anda berada. Kepada kami ucapkan selamat datang juga kepada seluruh santri di pesantren COVID Daerah Istimewa Yogyakarta dimanapun Anda berada, dan terlebih khususnya kepada seluruh peserta dari manapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian ada sambutan dan prakata yang akan disampaikan oleh Pak Pur nggih. Bu Ekor ini namanya belum ada ini. Iya. Oke Pak Pur. Baik, makasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la na'budu illa iyyah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Khairul Anam yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak jamaah Zumiyah dari unsur manapun, dari rumah sakit, dokter, tenaga medis, para ibu dan bapak santriwan, santriwati COVID-19 di shelter-shelter Muhammadiyah maupun juga di shelter-shelter yang lain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang terus masih dilimpahkan pada kita semuanya. Pak Ustadz Khairul Anam, mungkin sedikit saya informasikan bahwa kegiatan pengajian seperti malam ini sesungguhnya sudah berlangsung lama. Dulu awal kali itu, kalau tidak salah sekitar bulan awal Agustus atau Juli, yang diinisiasi oleh PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan MPKU PP. Kemudian karena terus berkembang, terus bertambahnya saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ini, kemudian dikembangkan, melibatkan PWM DIY, dalam hal ini juga MCCC DIY dengan juga UNISA, sehingga shelter untuk pesantren itu berkembang dari PPA ke asrama mahasiswa UNISA. Terus berkembang terus, akhirnya juga tambah shelter di Unires UMY gitu. Nah, dalam perkembangannya, karena link Zoom kita ini kita sebarkan ke berbagai pihak yang memang berminat untuk mengikuti kegiatannya, akhirnya meluaslah Pak Ustadz, sehingga peserta pengajian kita ini ada dari berbagai daerah,
yang tidak hanya dari DIY, bahkan dari Aceh, dari Batam, dari Kepulauan Riau, dari Palu, itu juga ada yang mengikutinya. Nah, sebagai informasi juga, kalau sudah lulus dari nyantri di pesantren Muhammadiyah ini dapat gelar hiburan, Pak Khairul, yaitu gelarnya LC, lulusan COVID. Gitu. Ini juga hadir alumni-alumni pesantren, ada Pak Dodi, ada Bu Lia, ada siapa lagi nih ya, banyak sekali yang insya Allah mudah-mudahan ini adalah peran serta atau tekad Muhammadiyah dalam rangka ikut serta menanggulangi penyebaran COVID ini. Untuk itu terima kasih kepada Ustadz Khairul Anam yang telah berkenan, bersedia untuk menjadi salah satu pemateri pada kesempatan ini. Untuk itu sekali lagi atas nama seluruh tim juga kita ucapkan terima kasih. Demikian Mas Saudel, waktu saya kembalikan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Purwadi yang sudah memberikan sambutan dan perkataannya dan juga selalu mendampingi kita setiap hari, insya Allah. Alhamdulillah Pak Pur yang selalu berjuang nih. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya kita masuk ke ruang kajian, yakni materi kita hari ini tentang hebatnya kebahagiaan yang akan diisi oleh Dr. Andes Khairul Anam, yang kami persilahkan kepada Dr. Andes Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anjalal Islam rahmatan lil alamin wa anjalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu meskipun dalam pertemuan yang tidak langsung ini. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semua. Amin. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Purwadi khususnya dan kepada timnya yang menunjuk saya untuk mengisi pengajian pada malam hari ini. Ketika Pak Pur menyampaikan itu kepada saya, Ical nggih Pak Pur? Iya, suaranya putus Pak Khairul. Sinyal napa nggih? Belum tahu. Halo Pak Khairul. Pak Khairul, suaranya putus Pak Khairul. Oh, malah hilang. Ada Bu Lili ini, Bu Lili. Bu Lili. Bu Lili, Bu Khairul apa senes ya? Putus. Kadosipun terlempar keluar nggih Pak Pur nggih? Iya, iya terputus. Nggih. Nggih. Kita tunggu sebentar. Nggih. Ini Bu Lili Bu Khairul apa Bu Lili lain nggih?
Ini berarti Ibu Lilik Pak Khairul apa dudu iki jarene? Maaf terputus tadi. Oh, nggih. Di rumah Monggo. ada trouble. Sambung lagi, nggih. Alhamdulillah ini muncul lagi. Baik, hadirin yang saya hormati, jadi studi saya tentang kebahagiaan setidaknya ada satu kesimpulan yang sangat penting, yaitu kebahagiaan itu amat sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi karena itu saya kemudian mencoba untuk mengetengahkan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin membagi pembicaraan kita ini ke dalam 4 hal. Yang pertama, pentingnya kebahagiaan bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pengertian kebahagiaan itu. Kemudian yang ketiga, indikator-indikator kebahagiaan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, apa yang ingin saya sajikan ke hadapan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tentang pentingnya kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ternyata kebahagiaan itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang positif juga. Kebahagiaan ternyata memudahkan manusia untuk berbuat yang baik. Sebaliknya, kesedihan itu membuat manusia itu mengalami kesulitan juga untuk berbuat kebaikan. Jadi perbuatan baik itu sangat mudah berasal dari orang yang berbahagia. Bahagia membuat orang lebih percaya diri dan ceria, sabar. Kebahagiaan ternyata membuat badan juga merasa menjadi lebih sehat. Kebahagiaan memicu peningkatan imunitas tubuh manusia. Yang penjelasannya tentu ahlinya lebih tahu tentang ini. Orang yang bahagia itu juga ternyata lebih menyukai lingkungan sosialnya. Jadi kebahagiaan itu ternyata tidak untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sosialnya. Berikutnya kita lihat apa betul begitu. Orang bahagia itu akan mudah memberi apa yang diminta orang lain. Kalau kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain, buatlah dia bahagia. Pasti lebih mudah daripada ketika dia dalam keadaan susah. Jangan meminta kepada seseorang yang sedang bersedih hati. Lebih mungkin ditolak permintaan Bapak dan Ibu. Ada sebuah penelitian. Sekelompok orang yang diputarkan film yang menyenangkan, maka sumbangannya jauh lebih besar ketika dia dimintai sumbangan dibandingkan dengan sekelompok yang ditayangkan film yang menyedihkan.
Ini buktinya. Kemudian ternyata bahagia membuat orang menjadi percaya diri dan sabar. Emosi positif, kebahagiaan itu cenderung membuat orang merasa memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dia bisa melakukan sesuatu. Kebahagiaan seseorang menyebabkan merasa dirinya dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Jadi dia menjadi percaya diri bahwa dia bisa melakukan masalah-masalah, mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi. Kebahagiaan juga dapat membuat orang merasa mampu untuk menunda keberhasilan. Jadi sekarang saya tidak dapat, tapi karena saya bahagia pada saat ini, maka dia akan bisa menerima hal itu sebagai sebuah keberhasilan yang tertunda. Kemudian, kalau ada pertanyaan, mana yang benar? Dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat, atau dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat? Ini pertanyaan yang saya kira mungkin membingungkan kita. Tapi saya lebih percaya kepada yang kedua. Lagu Indonesia Raya kita mengatakan hiduplah jiwanya, hiduplah badannya, bukan dibalik. Atau setidaknya pandangan itu tidak dapat ditolak. Jadi dalam jiwa yang sehat akan terdapat badan yang kuat adalah satu pandangan yang tidak mungkin ditolak. Kemudian bagaimana kebahagiaan itu bisa meningkatkan imunitas. Emosi positif itu diduga memiliki hubungan yang dengan pola fungsi sistem kardiovaskuler di dalam sistem kekebalan tubuh kita. Lihat dalam bukunya Barak tahun 2006 yang tentu Bapak dan Ibu yang bekerja di dunia kesehatan lebih tahu daripada saya. Menjadi orang yang memiliki afeksi positif juga dihubungkan dengan peningkatan usia harapan hidup. Jadi afeksi positif itu akan membuat usia harapan hidup lebih tinggi. Banyak penelitian lain yang mendukung hal tersebut. Kemudian bahagia itu juga akan membuat orang itu menyukai lingkungan sosialnya. Jadi emosi positif itu akan membawa orang untuk kepada menerima apa yang ada di dekatnya. Dia tidak akan melupakan orang-orang yang di dekatnya. Tidak mungkin rumput tetangga lebih indah daripada rumput di halaman kita. Kalau orang itu bahagia, tidak mungkin begitu. Jadi orang bahagia itu akan membawa hal-hal yang ada di dalam sekitarnya adalah hal yang dapat diterima dan positif bagi dirinya. Orang yang bahagia cenderung merasa orang lain adalah kawannya. Sulit untuk cenderung mencurigai orang lain. Orang-orang dekatnya. Itu orang bahagia. Apapun keadaan lingkungan, orang bahagia itu cenderung dapat menerimanya. Saya kira ini nomor satu juga yang tadi saya sebutkan di atas. Kemudian yang berikutnya, pada pengertian kebahagiaan. Di dalam psikologi memang banyak istilah yang mengarah kepada pengertian ini. Ada dua kategori. Yang pertama ada yang menyebut dengan kesejahteraan, atau disebut dengan well-being, dan kebahagiaan atau happiness. Istilah kesejahteraan harus ditambahkan sesuatu sehingga mengandung pengertian yang lebih jelas. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Sehingga muncul subjektif well-being. Pasangannya objektif well-being. Muncul istilah psychological well-being. Pasangannya adalah physical well-being. Jadi, nah, saya menggunakan istilah kebahagiaan. Mengapa? Karena istilah ini
tidak perlu disambungkan dengan kata lain. Jadi cukup. Cuma memang ada satu kelemahan di dalam istilah ini, yaitu sangat sementara. Tapi ini kalau kita kaitkan dengan kata lain yang kita sebut dengan happy atau happiness. Tapi kalau kita tidak mengkaitkan dengan kata itu, sesungguhnya kebahagiaan itu tidak selalu harus bersifat sementara. Kebahagiaan hidup itu bukan berarti sangat sementara, tapi sesuatu yang sifatnya lebih stabil. Jadi saya menggunakan istilah kebahagiaan dengan pengertian dalam bahasa Indonesia. Jangan dikaitkan dengan happy dan happiness, nanti malah jadi sifatnya sangat sementara. Indikator kebahagiaan. Yang pertama, ciri orang bahagia itu adalah keterbukaan. Kenapa? Karena orang yang bahagia itu cenderung terbuka. Dia ingin memperlihatkan kepada orang lain. Berbeda dengan kesedihan. Kesedihan sering membuat orang menjadi tertutup. Jadi indikasi pertama adalah keterbukaan seseorang. Yang kedua, orang bahagia cenderung berbahagia bersama, dekat dengan orang lain, dekat dengan keluarga. Jadi kalau orang itu bahagia, maka dia cenderung dekat orang-orang di sekitarnya. Yang tadi di pengantar sudah saya singgung. Orang yang bahagia adalah orang yang sangat jarang mengeluh. Jadi indikasi yang sangat penting itu dia jarang mengeluh. Ini dalam bahasa agama kita sering mengatakan mirip dengan orang yang pandai bersyukur. Orang bahagia cenderung menerima dirinya dan pandangannya optimistis. Jadi dia menerima segalanya, termasuk lingkungannya, termasuk dirinya. Apapun yang ada di dalam dirinya, itu akan dinilai sebagai sesuatu yang harus dia terima dan dia akan merasa bahagia dengan keadaan-keadaan itu. Kemudian pandangannya ke depan juga optimistis. Nah, Myers di tahun 94 dalam bukunya Social Psychology itu ada 4 indikator kebahagiaan yang tadi sebenarnya sudah saya singgung di atas, yaitu konsep diri dan kontrol diri yang bagus, optimisme yang cukup, dan keterbukaan yang cukup. Jadi dia cukup terbuka, cukup optimis, kontrol diri yang baik, kemudian konsep diri yang baik juga. Ini indikator-indikator kebahagiaan. Sekarang pada titik puncaknya adalah bagaimana menjadi orang yang pembahagia. Konsep yang salah, bahagia jika harapannya terpenuhi. Ini saya kira konsep yang salah. Jadi bahagia itu bukan soal harapan tercapai. Memang harapan tercapai bisa membuat bahagia, tapi belum tentu. Itu masalahnya. Konsep ini hanya akan membawa orang pada kebahagiaan palsu, yaitu kebahagiaan sementara. Orang banyak memang mengira bahwa kalau harapannya tercapai, bahagialah. Jadi, ketika orang mencapai sesuatu, maka tumbuh harapan baru yang lebih tinggi lagi. Akhirnya muncul sebuah fenomena treadmill. Fenomena di mana dia dikejar-kejar terus oleh harapan-harapan yang nanti tidak akan berhenti dan dia tidak bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Begitu seterusnya, tidak berhenti sehingga kebahagiaan itu sendiri akan kehilangan maknanya. Disinilah diperlukan syukur itu. Yang kedua, konsep salah. Bahagia itu tergantung dari harta dan kekayaan. Ini saya kira kita semua sudah mengerti. Atau setidaknya agak mengerti. Harta dan kekayaan dapat membuat orang bahagia. Betul. Tetapi belum tentu
tapi dapat pula jadi sebaliknya. Hal ini tergantung pada bagaimana harta itu digunakan. Jadi bagaimana harta itu digunakan. Sebuah penelitian dari Universitas Zurich di Swiss, maaf ini 2017, keliru ya. Ini harusnya tahun 2017. Terhadap 2 kelompok. Jadi ada sebuah eksperimen, ada 2 kelompok yang kelompok A diberi uang untuk dipergunakan sendiri. B diberi uang untuk dipakai bersama orang lain. Mana yang bahagia? Yang lebih bahagia? Ternyata ya B yang diberi uang untuk dipakai bersama orang lain itu kebahagiaannya sangat tinggi dibandingkan dengan A. Dan ini berlangsung kurang lebih 6 bulan. Jadi penelitian ini eksperimental cukup lama. Setiap pekan diberi uang dan diinstruksikan untuk melakukan A, untuk dipergunakan sendiri, untuk jajan-jajan sendiri. Kalau B, itu diberikan untuk dipakai nraktir orang lain. Jadi kalau makan, ya makan bersama, itu ternyata kebahagiaannya lebih tinggi. Inilah mengapa ketika kita mendapatkan minuman, ketika kita sedang haus, maka begitu kita memberikan minuman ini kepada orang lain, meskipun sebagian, itu lebih membahagiakan daripada meminum minuman itu sendirian. Kemudian konsep yang salah. Bahagia jika paling hebat dari orang lain. Ini juga konsep yang salah. Paling hebat dibandingkan orang lain pasti memang mendatangkan pujian. Tetapi motivasi ini mencebak orang selalu ingin mengalahkan orang lain. Jadi hati-hati kalau konsep ini dipakai. Kalau konsep ini dipakai, maka bisa saja orang kemudian terjebak kepada mengalahkan orang lain yang penting. Kemudian hal ini rentan terhadap kecemburuan sosial dalam suatu kelompok. Maka ini adalah sebuah kebahagiaan yang palsu sesungguhnya. Nah, kebahagiaan sejati itu adalah bersama-sama hebat, bersama-sama masuk surga, bersama-sama mendapatkan hasil yang banyak, yang sukses bersama. Nah, ini konsep yang benar. Bahagia adalah seperti yang ada pada seorang yang beriman, yaitu sabar dan syukur. Ini sebenarnya kunci kebahagiaan yang sejati. Sabar dan syukur. Inilah sebuah hadis dari riwayat Muslim nomor 2999. Alangkah mengagumnya orang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan bagi dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, ia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang terserah kita. Apapun keadaan kita, marilah kita bersyukur dan bersabar. Dan itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati yang akan kita miliki. Dan itulah yang akan membawa kebaikan-kebaikan bersama orang lain di sekitar kita. Ini Bapak dan Ibu, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya tidak molor. Dan mudah-mudahan juga ini merupakan pemikiran-pemikiran yang Bapak Ibu mungkin bisa dikaji kembali. Monggo setidaknya ini menjadi renungan kita bersama, termasuk diri saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada
Bapak MC. Baik, terima kasih Oke. Dr. Andes Khairul Anam atas materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita ilmu baru, ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Tentunya dengan kebahagiaan akan membuka pintu-pintu rezeki juga Bapak Ibu. Tentunya dengan kebahagiaan kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik ke depannya. Baik, berikutnya Bapak Ibu kami persilahkan jika ingin ada pertanyaan, diskusi atau klarifikasi kami persilahkan. Moga Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ada klarifikasi atau sebagainya, ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, nampaknya tidak ada, nggih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, tidak ada. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Khairul Anam atas materinya hari ini. Tentunya membuka wawasan kita tentang kebahagiaan. Tentunya kita harus selalu bahagia dimanapun kita berada. Yang paling penting kita harus selalu bersyukur agar kita membuka pintu-pintu rahmat dari Allah. Terus amin, amin, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Kepada seluruh peserta dari manapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir, tidak lupa kami selalu mendoakan kepada Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang dilanda ujian, semoga dapat segera diberikan kesembuhan, semoga lancar dalam menjalankan ujiannya, semoga dapat lulus dari ujian-ujian yang diterima, dan Bapak Ibu yang sudah kuat, yang sedang sehat, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nun Pak Khairul. Pak Pur. Yeah. Boleh nyuwun PPT-nya Pak untuk dibagi ke peserta Pak. Oh ya. Yeah. Bentar. Yeah. Dik, Anan, Dik. Anan. Sebentar ya Pak Pur ya. Yeah. Ini materi. Pilih kalau izin pamit sih Pak Pur. Oh, monggo Mas Abdul. Yeah. Terima kasih ya Mas Abdul. Siap Pak Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika jangan ditutup menapa di tenggal rumiyin Pak Pur. Mungkin kalau tutupnya Mbak Ratna. Monggo kalau Mbak Ratna mau. Yeah. Mungkin ada yang ingin wawan pangandikan. Oh, iya Pak Pur. Nanti saya tutupnya, Mbak. Ini ngirimnya gimana Pak Pur? Gimana? Ngirimnya saya nggak bisa ya Pak Pur? Oh, dikirim ke WA saya saja, Pak. Oh, gitu ya? Oh, nggih. Nanti saya edarkan ke grup-grup yang lain. Oke, nggih. Makasih. Matur nuwun lho.
Ini ada Pak Rudi MDMC Bantul nih. Mas Rudi, pripun kabarnya Mas Rudi? Saya tak anu dulu ya Pak Pur ya. Oh, Mohon nggih. pamit Pak Pur. Nggih, matur nuwun Pak Khairul. Sami-sami. Nggih. Allah. Nyimak Pak Pur. Pak Pur pamit matur nuwun. Oh, nggih, Bu Muani. Nggih. Benjang Bu Lina napa nggih sing ngisi? Besok itu Tanggal 22 Bu Lina ketoke. Besok itu apa namanya, farmasi Bu Nur Hasanah. Oh. Oh, tanggal 22 Bu Lina nanti. Nggih, Oh, iya. apa. Pun teman, barek teman, pokoknya berjalan baik. Alhamdulillah, nggih. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Nggih, niki nembe agek entuk 12 dina. Isolasine nembe 12 dina. Nggih, insyaallah sehat, nggih. Nggih. Amin, nggih. Nggih. Ini malah Pak pamit ya, Pak. Nggih, monggo Ibu. Pak Bupati Sleman ya positif niki. Nggih, Pak Purnomo niki mau ngendika. Iya. Teng padahal divaksin niku. Nah, nggih. Nembe divaksin. Nggih. Ya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa insyaallah. Semangat. Nggih, Ibu juga semangat ya. Tubuh semangat. Nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tidak ada yang pangandikan, izin kula tutup ya, Ibu Bapak ya. Inggih, Pak. Yeah. Tak sampun menikah berarti? Ya, kadosipun sampun. Ya, kula tutup ya. Oh, nggih. Oh, ini urung ditutup rekamannya mau